Shalom saudara. Shalom. Hari ini hari Minggu tanggal 16 September 2018. Kita sedang berkumpul di tempat ini di tengah kebahagiaan kedua saudara kita yang sebentar lagi akan diteguhkan dalam pernikahan kudus. Sebelum saya meneguhkan kedua mempelai ini, mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Topik khotbah pada siang hari ini saya akan ambil topik pernikahan kembali setelah perceraian. Pernikahan kembali setelah perceraian. Karena pasangan ini bukan pasangan muda. Pasangan kedua mempelai ini sudah pernah menikah. Saudaraku yang terkasih, mengapa begitu banyak pasangan suami istri itu mengakhiri hubungan mereka dengan sebuah perceraian, saudara? Saudara tahu gak bahwa perceraian itu bukanlah inisiatif daripada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh tidak merancang sama sekali sebuah perceraian. Apapun pandangan mengenai perceraian, itu bukanlah idealnya Bapak Yahweh. Amin saudara. Tapi dalam Matius 19 ayat yang ke-8, perceraian itu diizinkan, tapi bukan diperintahkan saudara. Ingat saudara, perceraian itu diizinkan, bukan diperintahkan. Karena hal ini terjadi karena apa? Sampai terjadi perceraian itu karena apa? Kekerasan hati manusia, saudara. Dosa membuat hati manusia menjadi keras, menjadi egonya naik, mengakibatkan hubungan suami istri itu rusak. Bukan saja suami istri rusak, keluarga pun menjadi apa saudara? Berantakan, hancur. Meremehkan firman Tuhan, menganggap dirinya itu paling benar, sulit mengampuni. Maka terjadi perceraian saudara. Meskipun gereja menganggap perceraian itu sebagai suatu kesalahan, namun tidak menutup kemungkinan terjadi perkawinan yang baru. Seperti saat ini saudara, perkawinan yang baru. Tapi saya secara pribadi, bahwa sebaiknya perkawinan itu harus dipertahankan sampai maut memisahkan. Oleh karena itu sebagai umat Tuhan tidak boleh punya inisiatif untuk menceraikan pasangannya. Kalau orang yang belum pernah bercerai, jangan mempunyai merancangkan suatu perceraian. Jangan saudara, karena Bapak Yahweh tidak menghendakinya saudara. Tapi jika kenyataannya seperti kedua mempelai ini, mereka bukan lagi pasangan muda. Vera, suaminya meninggal. Bagus, suaminya meninggal, boleh mencari pasangan hidup kembali. Indra bercerai dari istri-istrinya yang terdahulu. Maka gereja harus mempersiapkan untuk memperhadapkan perkawinan yang kedua. Tetapi gereja pun harus bersikap ekstra hati-hati dalam menghadapi kasus semacam ini saudara. Yang pertama saudara, jangan main tolak. Ketika kedua pasangan ini menghadap ke saya nggak menolak. Daripada berbuat di luaran yang enggak, lebih baik saya bergerak dengan cepat untuk meneguhkan pernikahan mereka. Kemudian yang kedua, jangan asal terima kemudian diberkati atau diteguhkan. Itu sebabnya pasangan ini harus siap dibina. Paham ya Indra dan Vera ya? Ketika selesai diteguhkan, kalian harus siap dibina. Mungkin saya akan membina kalian itu dengan keras, tetapi bukan berarti saya membenci kalian. Mungkin Pak Hendri, Ibu Lydia, atau Pak Esra, atau kita semua di sini, kami semua mengasihi kalian. Amin. Jadi kalau kita memberi nasihat, itu didengar dan dilakukan. Mari kita buka
Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25, di situ dikatakan, saudara simak dengan baik. Dan Yahweh Elohim berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang setara dengannya. Dan Yahweh Elohim membentuk dari tanah seperti binatang di padang dan burung-burung di udara, lalu membawanya kepada manusia untuk melihat bagaimana manusia itu menamai setiap makhluk hidup itu. Itulah namanya. Demikianlah manusia itu memberi nama pada segala ternak, pada segala burung di udara, dan pada segala binatang di padang belantara. Tetapi untuk dirinya sendiri tidak ditemukan seorang penolong yang sepadan baginya. Maka Yahweh Elohim membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan ketika dia bak tidur, dia mengambil satu dari rusuk-rusuknya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan Yahweh Elohim membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang wanita dan membawanya kepada manusia. Lalu berkatalah manusia itu, perhatikan saudara, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Saudara bisa garis bawahi, inilah dia, garis bawahi. Ia akan disebut wanita karena dia diambil dari pria. Itulah sebabnya seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan akan bersatu padu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan mereka telanjang, baik manusia itu maupun istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, saudaraku yang terkasih, Bapak Yahweh mengetahui bahwa tidak baik jika manusia itu hidup seorang diri. Oleh karena itu Bapak Yahweh menjadikan lagi bagi kita seorang penolong, saudara. Nah, siang hari ini kedua saudara kita yang ada di depan kita pada saat ini sedang kita saksikan dalam rangka peneguhan pernikahan, tampaknya telah berhasil melalui usaha-usaha, dan kemudian waktu mereka telah tiba untuk dipersatukan seperti siang hari ini, sehingga mereka masing-masing dari mereka boleh mengatakan, inilah tulangku dari tulangku. Indra bisa mengatakan Vera, inilah tulangku dari tulangku. Begitupun Vera. Nah, ungkapan inilah dia merupakan sebuah ungkapan yang mereka nyatakan kepada keluarga, kepada seluruh sidang jemaat yang hadir pada siang hari ini, disaksikan oleh sidang jemaat pada hari ini. Kemudian di ayat yang ke-24 juga mengatakan keduanya menjadi satu daging. Bagaimana proses yang dua itu bisa menjadi satu daging? Karena di dalam rumus matematika 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 2. Tetapi dalam pernikahan kita sering mengatakan demikian. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ini hanya bisa terjadi ketika bersama. Masing-masing dari mereka harus meninggalkan bagian-bagian tertentu di dalam dirinya. Seperti misalnya sikap keegoisan dari Indra atau Vera itu sudah harus ditinggalkan. Gak boleh egois lagi. Nah, ketika sebentar lagi hambamu saudara akan diteguhkan oleh saya, kalian menjadi sepasang pengantin baru yang mulai menjalani sebuah pernikahan. Maka mulailah timbul hal-hal yang sebelumnya mungkin tidak terpikir oleh Indra atau oleh Vera. Masalah demi masalah pasti akan timbul di dalam pernikahan, mulai dari masalah kecil sampai masalah yang besar nantinya. Misalnya cara tidur yang salah aja, Indra ke sana, Vera ke sana, sudah ribut. Cara naruh barang aja bisa ribut. Cara itu mencet apa itu? Odol aja
Si Vera maunya di atas, si Indra maunya yang paling bawah. Itu udah bisa ribut, gitu loh. Jadi harus ada pihak-pihak yang mengalah. Bahkan kedua belah pihak harus bisa mengalah. Itu camkan. Dan ingat ya Indra dan Vera, kesatuan suami istri itu ibaratnya seperti dua lembar kertas, kemudian dikasih lem, ditempel dengan rekat secara rapi. Nah, di antara kedua lembar kertas itu tidak boleh diselipkan unsur ketiga. Gitu loh. Dua lembar dikasih lem, ditempel secara rekat sekali. Di tengah-tengah kertas itu tidak boleh ada unsur ketiga. Yang menjadi perekat kalian adalah cinta kasih yang tulus, saudara. Amin, saudara. Wajar jika dalam rumah tangga itu terjadi apa? Pertengkaran atau permasalahan itu lumrah, saudara. Lumrah. Pasti kita semua pernah ribut dengan pasangan kita. Bohong kalau nggak pernah ribut. Saya dalam berumah tangga yang sering saya katakan, saya nggak pernah ribut. Memang saya nggak pernah ribut, tapi hal kecil pasti ada yang tidak sesuai dengan ide dari masing-masing. Dan ingat bahwa pertengkaran itu bukanlah suatu alasan bagi kita untuk mengatakan saya tidak cocok lagi dengan pasangan saya. Indra juga tidak boleh mengatakan Vera tidak cocok lagi dengan saya. Kalau tidak memenuhi target dalam pernikahan, saya akan ceraikan. Tidak boleh lagi. Itu yang harus kalian ingat. Paham? Karena Tuhan sendiri mengatakan di dalam Malaki 2 ayat 16, di situ dikatakan, sebab Yahweh membenci perceraian. Yahweh membenci perceraian. Jadi jangan sampai kalian mengeluarkan kata-kata cerai. Sekalipun kalian berantem, ribut, jangan pernah keluar kata-kata cerai. Melalui firman Tuhan ini kita tentunya memahami bahwa makna pernikahan itu apa sih? Yang pertama, saudara, pernikahan itu adalah inisiatif daripada Bapak Yahweh sendiri. Kemudian yang kedua, manusia itu adalah makhluk sosial. Yang ketiga, pernikahan mempersatukan mereka di dalam kesempurnaan, saudara, di dalam kesejajarannya, saudara. Setelah kalian dipersatukan lagi di dalam pernikahan karena perceraian, apa akan terulang lagi sesudah kita teguhkan pada siang hari ini? Apa akan terulang kembali perceraian itu? Jangan kemudian setelah saya teguhkan pernikahan kalian, kemudian besok ribut karena ketidakcocokan kemudian cerai. Jangan lagi punya pikiran itu. Makanya dalam sebuah pernikahan ada yang namanya janji nikah, saudara. Janji nikah itu yang harus kalian pegang. Ketika saudara, misalnya si Indra ribut-ribut sama Vera, kemudian akan tercetus kata-kata cerai, ingat janji nikah kalian yang diucapkan di altar yang maha kudus ini. Jadi setelah diteguhkan, jangan lagi menoleh ke belakang dengan membanding-bandingkan dan mengatakan kamu butuh aku. Jangan lagi. Lu yang butuh gue, jangan lagi. Tapi aku butuh kamu, Vera. Ketika tidak ada Vera, aku nggak mampu. Jadi saling membutuhkan, saudara. Laki-laki tidak lengkap jika tidak ada perempuan. Indra kan pernah katakan di dalam konseling, aku tidak dapat hidup tanpa wanita. Oleh karena itu, sebagai seorang suami haruslah mengasihi istrinya, karena ia adalah bagian dari diri kita sendiri. Dan bagi seorang istri, Vera, hargai suamimu, karena engkau dibentuk dari salah satu bagian tubuhnya.
Nah, sebagai umat Tuhan, kita harus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan bukan hanya sebagai perancang pernikahan, tetapi merupakan pengikat pernikahan, saudara. Jadi apa yang sudah dipersatukan oleh Elohim, tidak ada yang bisa menceraikan kecuali kematian, kecuali maut. Ingat itu. Karena pernikahan Kristen tidak ada istilah cerai. Itu yang harus Indra dan Vera ingat-ingat. Oleh karena itu, pernikahan bukan persekutuan yang sepele. Pernikahan itu rumit banget. Bukan hubungan yang dapat diputuskan apabila salah satu dari kalian sudah tidak suka terhadap pasangannya. Sekalipun perceraian tidak pernah dibenarkan, bahkan sekalipun oleh karena perzinahan, tidak diperkenankan, saudara. Nah, ini pasangan melakukan pernikahan kembali haruslah untuk seumur hidup. Jika kalian gagal lagi, tidaklah bijaksana memperbolehkan kalian untuk terus mengulangi kesalahan ini. Hari ini diteguhkan, besok cerai, seminggu depan minta diteguhkan lagi. Oh, jangan, saudara. Jangan, saudara. Itu namanya mempermainkan otoritas Bapa Yahweh, saudara. Jadi ingat, Indra dan Vera, bahwa pernikahan itu adalah lembaga yang sakral, yang kudus, dan tidak boleh dicemarkan oleh yang namanya perceraian, khususnya oleh perceraian yang terjadi berulang kali, saudara. Jadi pernikahan Kristen itu apa, saudara? Yang pertama, saudara, pernikahan Kristen itu adalah pernikahan seumur hidup, tidak ada kata cerai. Yang kedua, monogami, tidak boleh poligami atau poliandri. Kemudian yang ketiga, menuntut kesetiaan dari masing-masing pihak. Kemudian yang keempat, harus libatkan Bapak Yahweh, sehingga Bapak Yahweh hadir di dalam rumah tangga kita. Jika tidak menghadirkan Bapak Yahweh sebagai kepala di dalam rumah tangga kita, Bapak Yahweh tidak akan memberkati rumah tangga kita, saudara. Itu yang harus kita ingat, saudara. Maka itu jadikan Tuhan Yeshua HaMashiach sebagai kepala di dalam rumah tangga kita, saudara. Amin, saudara. Amin. Ini renungan yang sangat singkat tapi dalam. Nah,